Halo, kembali lagi dengan saya. Jadi kali ini saya buat video serius, gak serius sih. Soalnya di sini saya masih uji coba beberapa alat gitu ya, alat gambar, alat video recording juga, ada kamera. Jadi saya masih belajar menggunakan kamera, lighting, dan sebagainya. Itu juga belum lengkap. Jadi mohon maklum kalau ada misalnya kualitas pencahayaannya masih belum proper ataupun suaranya kurang proper dan sebagainya. Nah, tapi biar videonya lebih bernilai, punya value, jadi saya bikin tutorial sedikit-sedikit lah gitu. Dan objek yang akan kita jadikan tutorial menggambar adalah tangan. Jadi teman-teman siap-siap ya mendengarkan saya nge-yapping gitu soal tutorial kali ini. Ya tipis-tipis aja sih saya ngasih tipsnya. Nah kalau saya dalam menggambar apapun itu objeknya, selalu berusaha membayangkan garis paling sederhana atau bentuk paling sederhana dari objek tersebut. Nah kalau kasus di sini kan kita mau gambar tangan nih. Nah, kita bayangkan garis paling atau bentuk paling sederhana dari objek tersebut. Kalau di sini kan seperti ini ya, kurang lebih. Nah, seperti ini, ada garis seperti ini. Lalu juga jari-jari itu kan punya sendi ya. Di sini ada sendi, di sini ada sendinya. Dan juga ujung-ujung dari jari ini. Nah, di sini. Nanti kita buat garis imajiner, garis bantu untuk menentukan posisi ujung-ujung jari ini. Jadi kayak gini, dibuat kayak gini. Nah, kayak gini. Terus ini di sendi-sendinya juga. Nah, kayak gitu. Fungsinya itu untuk proporsi lebih baik gitu. Agar proporsinya mendekati aslinya. Nah, kalau teman-teman udah sering berlatih, sebenarnya nggak harus selalu menggambar garis-garis imajiner ini ya. Kalau udah sering berlatih, intuisinya sudah terlatih, itu biasanya bisa langsung gitu, bisa langsung tahu posisi-posisi jari. Misalnya nih, ujung di sini kita bayangkan yaitu setara atau lurus dengan garis engsel yang ini ya. Engsel, maksudnya sendi ini. Nanti digambar juga ya, kita buat patokan, berarti si jempol ini, si ujung jari jempol ini nggak boleh melebihi si sendi dari jari telunjuk ini ya, kayak bikin itulah patokan-patokan kayak gitu. Kalau di awal-awal teman-teman proporsinya belum bagus meski sudah menggunakan garis-garis bantu seperti ini, ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses latihan. Nah, di sini saya sedang menggambar garis atau bentuk paling sederhana dari objek tangan. Jadi ini tangan kanan saya gambar secara langsung gitu ya. Langsung lihat ke objek. Nah, ini pakai pensil 2B, saya gores tipis-tipis saja, nggak langsung tebal. Ini tuh ya seperti yang saya katakan, ini bentuk sederhana ini sebagai bentuk proporsi juga. Nanti kalau ada perbaikan, misalnya ada revisi garis misalnya kurang miring atau kurang panjang, itu bisalah improvisasi ditebalkan di akhir-akhir gitu. Nah, itu fungsi dari bikin garis tipis-tipis di awal gitu. Nah, di sini saya sedang menebalkan garis-garisnya ya menggunakan pensil 4B. Nah, pensilnya udah pendek banget. Ya sebenarnya ini pensil paling tebal yang saya punya saat ini, belum beli yang baru karena udah keseringan ngegambar di iPad gitu ya. Jadi lupa beli pensil yang punya ketebalan tinggi gitu.
pensilnya juga udah pendek lagi. Ya sebenarnya ada sih pensil extender gitu ya, fungsinya untuk memperpanjang pensil yang udah pendek kayak gini. Jadi setidaknya bisa lebih nyaman gitu saat menggunakan pensilnya. Tapi itu juga si pensil extendernya belum saya beli. Oke, proses selanjutnya saya percepat aja ya. Nah, ini kan sedikit berbeda ya dari tangan yang sebelumnya. Kalau saya sih simpel aja, tetap cari bentuk paling sederhana dari objek tersebut. Nah, kalau saya bikin kayak gini. Kayak gitu. Ini sebagai garis patokan paling dasar atau bentuk paling dasar untuk nantinya didetailkan. Jadi teman-teman bisa improvisasi sendiri ya, pakai cara sendiri, imajinasi sendiri. Dari sini mau lanjut kemana? Apakah mau membuat bentuk sederhana lagi? Ya seperti ini misalnya. Ya, itu terserah. Nah, ini ada gambar tangan, ini foto tangan. Ini bukan gambar atau foto tangan saya, ini saya dapat dari internet. Ini kan lebih kompleks nih. Lalu gimana cara menentukan garis paling sederhana atau bentuk paling sederhana dari tangan ini? Ya sebenarnya terserah teman-teman sih mau mulai dari mana. Kalau saya sih paling gampang kayak gini, misalnya dicari kemiringan garis outline sebelah sini. Nah kayak gini, terus bikin kemiringan kayak gini. Nah ini bikin patokan lagi kayak gini secara imajiner, secara imajinasi. Nah teman-teman bisa bentuk garis kayak gini. Terus jempol nih misalnya, untuk melatih intuisi ya, ini jempol ini, si ujung jempol setara dengan sendi atau segaris hampir lurus dengan sendi ini. Ini bisa teman-teman jadikan patokan saat menggambar nanti. Jadi teman-teman gambar si sendi ini lurus dengan ujung jari ini. Nah kalau teman-teman butuh bantuan lagi, misalnya bantuan garis imajiner lagi, bayangkan sendi-sendi ya, sendi-sendi lainnya ini kayak gambar kayak gini ya. Ini pakai garis-garis tipis aja gitu ya, biar nanti ketika penebalan bisa dikoreksi lagi. Jadi nanti juga di akhir-akhir garis tipis ini nggak akan terlalu kelihatan.
Jadi sebenarnya saya tuh jarang banget finishing pakai marker, bahkan ngegambar pakai marker tuh jarang banget. Biasanya pakai pensil yang tebal aja, pakai 5B atau 7B gitu ya. Cuman karena pensilnya nggak ada, terlebih memang saya sedang melakukan evaluasi terkait kualitas konten gitu. Entah karena saya belum jago nyeting kameranya gitu ya, jadi hasilnya masih kurang memuaskan gitu si pensil ini. Jadi saya tebalkan pakai marker biar kelihatan di kamera. Selain itu memang kan ya videonya, kualitas video, kualitas audio masih belum bisa konsisten. Kadang videonya jelas, kadang nggak, kurang jelas. Ya ini masih bagian dari proses saya belajar mengenai videografi, lighting, editing dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk terus dukung saya dengan cara subscribe, like, komentar gitu ya. Dan mungkin kedepannya nggak akan langsung spontan bagus gitu. Saya juga pasti bertahap melakukan evaluasi atau perbaikan lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai menit ini. Semoga kedepannya saya juga bisa konsisten menghasilkan karya-karya, entah itu karya berupa tutorial menggambar ataupun hanya video-video show off seperti time lapse ya. Oke, terima kasih.